Salam sehat Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Dr. Ekles di Hidup Sehat bersama saya Dr. Ekles dong. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai yang namanya nanas muda, lengkap dengan fakta dan mitosnya. Kadang-kadang buah ini memang rasanya enak, tapi sering tertuduh untuk hal-hal yang negatif. Nah, kita akan mencari selengkapnya di segmen kali ini bersama dengan Dr. Neta, spesialis gizi klinik. Sejak dulu nanas sudah buah favorit bagi banyak orang. Buah bernama latin pineapple ini banyak ditemukan di Indonesia. Rasanya yang manis, asam, dan menyegarkan cocok untuk iklim tropis. Hingga buah nanas dengan mudah kita bisa temukan di mana saja. Eits, beda lagi dengan nanas muda. Nanas muda memang tidak begitu lazim dikonsumsi karena rasanya yang pasti kurang nyaman bagi sebagian orang. Tapi nanas muda ini banyak kontroversinya ternyata. Adakah manfaat baik dari nanas muda? Nanas ada dua jenis, yaitu nanas muda dan juga nanas yang matang. Pada prinsipnya keduanya memiliki kandungan gizi yang serupa. Namun nanas muda memiliki terlalu banyak mitos di masyarakat dan hari ini akan kita bahas agar kita mendapatkan fakta yang tepat terkait nanas muda. Yang pertama, nanas muda memiliki sejuta manfaat. Buah ini adalah buah yang sangat segar dengan rasa yang agak masam manis, namun kandungan nutrisinya sangat luar biasa lengkap. Nanas muda mengandung vitamin C, vitamin B kompleks, asam folat, dan juga vitamin A. Di luar itu, nanas muda juga mengandung mineral yang sangat tinggi, yaitu seperti zat besi, kalsium, kalium, dan juga fosfor. Nanas muda sendiri dengan kandungan vitamin dan mineralnya yang lengkap sangat baik untuk imunitas tubuh. Mengandung juga antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas seperti flavonoid dan juga asam fenolik. Bahkan yang menarik dikatakan bahwa konsumsi nanas muda dapat meredam gejala depresi pada diri kita karena memiliki produksi asam amino triptofan dan juga serotonin yang cukup tinggi. Di luar itu, kandungan serat pada nanas muda sangat menarik jumlahnya, yaitu sekitar 2,5 gram per sajiannya atau sebesar kira-kira 150 gram dengan kandungan karbohidrat sebanyak 20 gram. Dengan kadar serat sekitar 2,5 gram, nanas muda dapat membantu Anda untuk menjaga kesehatan saluran cerna dengan melancarkan pembuangan buang air besar. Meskipun tidak menyebabkan gangguan serius, tapi ada baiknya jangan berlebih dalam mengonsumsi nanas muda. Lantas, berapakah batasan mengonsumsi nanas muda agar kebutuhan gizi harian kita tercukupi? Batasan konsumsi dari nanas muda sebenarnya dapat dibedakan antara populasi umum ataupun pada populasi ibu hamil. Ini juga terkait mitos yang banyak beredar di masyarakat. Pada populasi umum, untuk persajian buah nanas, yaitu dapat konsumsi sebanyak sekitar 85 gram atau sekitar 1 cangkir nanas, dan itu dapat mendukung 1 porsi buah dari 3 hingga 5 porsi buah yang disarankan untuk dewasa setiap harinya. Sementara untuk ibu hamil, seringkali konsumsi nanas yang berlebihan dikaitkan dengan adanya resiko keguguran atau adanya gangguan pada kehamilan. Sebenarnya hal ini terkait dengan sifat asam dari buah nanas yang dapat memicu kontraksi, di mana kontraksi usus akan memicu juga kontraksi rahim. Sifat kedua adalah adanya bromelain pada nanas yang dapat dikatakan memicu pemecahan protein sehingga beresiko pada janin. Namun sebenarnya tidak ada penelitian yang mendukung hal tersebut. Hingga saat ini tidak ada jurnal-jurnal yang mengatakan bahwa konsumsi nanas berbahaya bagi ibu hamil. Namun memang sebaiknya pada ibu hamil batasi konsumsi nanas, mengingat efek samping yang mungkin muncul setelah konsumsi nanas tersebut. Konsumsi batasannya pada ibu hamil yaitu sekitar 1 hingga 2 saji, yaitu sebanyak 1 cangkir atau sekitar 85 hingga 100 gram per minggunya. Dan ini sangat penting untuk diperhatikan terutama pada 20 minggu awal masa kehamilan. Biarpun sama-sama buah nanas, nanas muda dan nanas yang sudah matang tentu ada perbedaannya. Perbedaannya apa ya? Kan sama-sama nanas. Apa sih perbedaannya, Dr. Meta? Berikutnya kita perlu mengetahui apa sih perbedaan nanas muda dan juga nanas yang sudah matang. Yang pertama kita bisa lihat dari kulit luarnya. Untuk nanas muda kelihatannya warnanya masih lebih hijau, dilihat dari
ujung crownnya hingga bagian kulit luarnya, dan kulitnya terasa lebih keras. Berbeda dengan nanas matang yang warnanya sudah lebih keabuan dan kuning. Kemudian jika kita tekan, konsistensinya terasa lebih empuk ataupun lunak. Kemudian yang berikutnya kita bisa cium aromanya. Nanas yang lebih matang memiliki aroma yang lebih kuat, tercium aroma yang sangat manis. Berikutnya yang dapat kita perhatikan adalah daging buahnya. Untuk nanas muda sebenarnya dapat dilihat dengan warnanya yang tampak lebih pucat. Kita bisa lihat konsumsinya sebenarnya belum tepat waktu karena belum mencapai tingkat kematangan yang ideal. Namun beberapa orang sangat menggemari nanas muda dengan rasa yang lebih asam dan agak seperti terasa sepat begitu ya. Rasa-rasa nanas muda ini cocok untuk beberapa orang. Namun perlu diperhatikan bahwa sebenarnya ada juga kebaikan dari nanas muda, yaitu jika dibandingkan dengan nanas yang sudah matang, nanas muda memiliki kadar gula yang lebih rendah. Sehingga ideal dikonsumsi bagi orang yang penting untuk menjaga dan mengontrol kadar gula darahnya. Banyak mitos fakta beredar di masyarakat tentang buah nanas muda ini. Mitos fakta pertama, mitos atau fakta bahwa nanas muda bisa mencegah kehamilan. Itu adalah mitos. Yang benar bahwa konsumsi nanas muda tidak berkaitan dengan pencegahan kehamilan. Konsumsi nanas muda justru dengan kandungan vitamin dan mineralnya yang tinggi justru baik dikonsumsi pada awal-awal kehamilan, mengingat kadar asam folatnya yang cukup tinggi. Namun terkait dengan sifatnya yang dapat memicu kontraksi dan juga adanya rasa asam pada lambung, memang sebaiknya dikonsumsi dengan bijak dengan kadar yaitu sekitar 1 hingga 2 saji nanas per minggunya, terutama pada 20 minggu awal kehamilan. Nasihat orang tua zaman dulu mengatakan ketika hamil dilarang makan nanas muda nanti bisa menyebabkan keguguran. Wah, ini mitos atau fakta ya pemirsa? Itu adalah mitos. Konsumsi nanas muda tidak memicu terjadinya keguguran. Mitos ini berkembang sangat luas di masyarakat karena terkait dengan adanya enzim bromelain pada nanas, terutama nanas muda. Namun sebenarnya enzim bromelain hanya dapat memicu terjadinya kontraksi saluran cerna yang kemudian memicu kontraksi rahim jika dikonsumsi secara berlebihan. Dikatakan dari jurnal bahwa jika konsumsinya sekitar 7-10 nanas per hari baru dapat menyebabkan terjadinya kontraksi rahim yang memicu keguguran. Dan di luar itu enzim bromelain dikatakan juga dapat melunakkan leher rahim ataupun serviks yang beresiko dapat memudahkan janin keluar dari rahim. Namun jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup ideal hanya sekitar 1 ataupun 2 saji per minggu, baik itu dalam bentuk buah potong ataupun jus, tentunya aman bagi kehamilan. Nanas matang identik dengan rasanya yang masam, tapi mitosnya nanas matang mengandung zat gula yang tinggi. Benarkah demikian, mitos atau fakta? Itu adalah fakta. Nanas matang memiliki kadar gula yang lebih tinggi dibandingkan nanas muda. Bahkan nanas dikatakan memiliki level indeks glikemik sedang, yaitu sekitar skornya 66. Hal ini menjelaskan bahwa ketika kita mengkonsumsi nanas, ada peningkatan kadar gula darah yang cukup cepat, sehingga akan lebih baik jika nanas terutama yang matang dikonsumsi bersamaan dengan buah-buahan lainnya, dikombinasikan juga dengan karbohidrat kompleks misalnya seperti roti-roti gandum ataupun juga sayur-sayuran dan buah-buahan yang lain. Sudah jelas ya pemirsa penjelasan dari Dr. Meta, spesialis gizi klinik tentang nanas muda. Jadi jangan salah persepsi ya dengan nanas muda. Sekarang yuk kita ikuti tips mengonsumsi nanas dari Dr. Meta. Tips mengonsumsi nanas. Yang pertama, pastikan secara jumlahnya sudah ideal, dalam arti dalam per minggunya konsumsi 1 hingga 2 saji nanas atau sebanyak 85 hingga 150 gram nanas. Dengan kandungan vitamin dan mineral yang baik, ini akan membantu Anda memenuhi kebutuhan vitamin, terutama vitamin C harian Anda. Kemudian pada ibu hamil, konsumsi nanas tidak dilarang, namun jumlahnya jangan berlebihan. Konsumsi nanas pada ibu hamil bahkan dapat membantu kebutuhan asam folatnya dan juga dapat meningkatkan antioksidan dan juga imunitas pada ibu hamil.
Kemudian pilih tingkat kematangan nanas yang tepat karena nanas yang terlalu matang memiliki kadar gula yang sangat tinggi. Sehingga bagi Anda penderita diabetes wajib berhati-hati agar lonjakan gula darah tidak terlalu tinggi. Kemudian pastikan lebih baik konsumsi nanas secara langsung, hindari disimpan dalam lemari pendingin terlalu lama karena nanti dapat semakin meningkatkan kadar asam di dalam nanas. Hal ini akan memicu semakin berbahayanya nanas dikonsumsi oleh para penderita asam lambung. Kemudian yang paling penting adalah dalam pengolahannya. Lebih baik konsumsi nanas dalam bentuk buah potong langsung ataupun sesekali dalam berupa jus tanpa adanya tambahan gula maupun sirup lainnya. Hindari olahan nanas berubah menjadi selai ataupun sirup karena ini akan semakin meningkatkan konsentrasi gula di dalam nanas.